Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratul karami wal muhtaramin, para alim, para hujjah, para asatidz dan jamaah mushola al-barakah, tapi khusus yang sangat-sangat kita hormati orang kita, para CTV, orang kita, Pak RW, Pak RT, juga khususnya Alhamdulillah Ustaz Haji Bowo, Pak Jibah, dan semuanya tanpa terkecuali Ustaz Desi dan dari semuanya. Puji syukur alhamdulillah sangat biasa kita panjatkan dari Allah Salam dan sholawat berupa semoga terlimpah kepada Nabi Rasul besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala petunjuk-petunjuknya. Kita biasa awali tahlim kita malam hari ini. Mari kita baca Al-Quran Suratul Fatihah sebagai ungkapan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus sebagai doa permohonan kita, mudah-mudahan hajat-hajat kita, keinginan kita, langkah yang baik kita senantiasa diterima, diberkahi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkata dengan manfaat dunia dan akhirat. Ala hadhihi as-salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila al-waqi fi salatul tasyi'un syai'ulillahi lahul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Saya hampir kelupaan tadi. Biasanya ngajinya malam Kamis. Malam Kamis. Ya malam, sudah benar. Oh, kalau malam Rabu itu di Garing, ya lupa tadi. Saya kabarnya tengah hari posisi saya lagi di Sariater sana, lagi survei tempat untuk majelis taklim ibu-ibu sama anak yatim. Ini dikejar apa enggak ya? Udah dikejar, alhamdulillah bisa sampai di sini. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini kita akan memasuki makalah yang ke-6. Wal maqalatus sadisatu, itu maqalah yang ke-6. An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Apa kata Sayyidina Ali? Man kana fi talabil ilmi kanatul jannatu fi talabi. Barang siapa di dalam menuntut ilmu, maka adalah surga di dalam yang dicarinya. Atau barang siapa yang mencari ilmu, dalam mencari ilmu itu sama seperti orang yang sedang mencari surga. Apa yang kita lakukan kali ini adalah salah satu bentuk usaha kita mencari ilmu, menambah wawasan. Dan sama halnya kita menuntut ilmu atau mencari ilmu itu yang kita cari, ya karena jannatu fi talabihi, adalah surga yang kita dapatkan fi talabihi, di dalam mencari ilmu. Mencari ilmu sama saja mencari surga, kata Sayyidina Ali. Wa man kana fi talabihi ma'siyah,
Dan barang siapa yang mencari maksiat, karena ada orang mencari maksiat, melangkahkan kakinya untuk melakukan suatu kemaksiatan, itu kanatin naru fi thalabihi, adalah neraka yang sebenarnya dicarinya. Jadi kalau orang mencari ilmu itu mencari surga, sementara orang yang mencari atau melakukan kemaksiatan itu neraka yang dicari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sekecil apapun ilmu yang kita pelajari itu sama halnya kita mengintip atau melangkah menuju surga. Surga itu gambarannya kan nikmat dari Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sababiahnya itu sebabnya karena kita menuntut ilmu, mencari ilmu. Dan wa man kana fi talabil maksiyah, dan siapa yang mencari kemaksiatan kesana kemari, bukan ilmu yang dicari, bukan pahala tetapi maksiat, artinya seorang yang melakukan maksiat itu sama halnya mencari neraka dalam pencarian maksiat tadi. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Karena waktu baca maghrib itu sangat sempit sekali. Ya tentunya nanti akan saya bacakan hadis atau maqalah atau asar sahabat, 1-2 hadis, nanti biar ada kesempatan untuk tanya jawab. Karena apa yang saya sampaikan ya tentu bermanfaat, tetapi kadang jamaah itu ada yang ingin ditanyakan yang lebih afdol lagi, nanti kalau ditanyakan dan kebetulan saya bisa jawab langsung, bila mana menjadi PR buat saya, ya saya akan kerjaan untuk mikirin dan jawab. Terus yang lain udah pada sholat, tengok kiri kanan, mulutnya pada bergerak-gerak kalau diam-diam. Ya yang sebenarnya kan rukun qauli itu harus digerakin. Minimal kita paham apa yang kita baca. Ya kalau kita baca dalam hati paham, tetapi cepat. Ya, itu coba deh baca Yasin ditalafuzkan enggak keluar suara tapi bibirnya bergerak, itu lebih lama daripada kita baca Yasin tapi diam begini. Cepat banget itu. Nah, dalam sholat itu ada rukun qauli, itu harus digerakkan. Baca Fatihah, digerakkan bibir kita. Orang lain nggak perlu dengar, tapi paling tidak kita paham. Saya nggak akan bahas ke sana. Ini artinya urusan akhirat nggak hanya cukup kaifiahnya, tata caranya saja, tetap udah sekedar mengikuti standarisasi syariat agama apa belum? Ada ilmu fikih dan sebagainya. Dan nggak harus di sini nggak ada fikih misalkan, mungkin di tempat lain dan lain sebagainya. Sekarang itu yang ini kan bukan ilmu yang penting. Fikih itu ilmu paling penting ya termasuk. Kenapa? Ya, ilmu akhlak terutama nanti ilmu fikih, karena itu yang mengatur tata cara kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita segala macamnya. Kalau kita nggak tahu ilmunya kan cuma ikut-ikutan saja. Nah, kita ini kadang-kadang ngaji yang banyak juga bukan ngaji kajian begini, bukan talaki. Memang sih talaki, bertemu langsung dengan guru. Sekarang ngaji itu banyak kan sukanya sholawatan sama dengerin ceramah. Enggak, jarang ngaji yang buka kitab itu. Ya ada, di masjid-masjid yang lain juga banyak. Tetapi bandingkan jamaahnya berapa sih? Kayak kita aja kadang-kadang mungkin anggaplah 50. Coba kalau ada tabligh akbar atau sholawatan, entah itu ustaz, kiai atau para baik, banyak banget. Bahkan kadang-kadang sampai jam 1, jam 2. Kalau perlu tutup jalan dan lain sebagainya. Itu yang digandrungi. Apa nggak boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi ada yang lebih prioritas. Prioritas itu ya ilmu yang langsung berhubungan dengan amalan ibadah kita. Kalau sholawatan itu belajarnya misalkan sambil tiduran juga bisa. Ya, orang dengerin sholawatan bisa dan sebagainya. Artinya apa? Kalau sholawat misalkan ada tabligh akbar, dengerin ceramah sholawatan yang nggak buka kitab, itu begitu banyaknya. Ya paling tidak nggak bisa nyamain, tapi yang ngaji langsung dengan kitab yang dibaca itu ya banyak juga. Itu harusnya. Ya ini akhir zaman seperti ini.
Mungkin yang banyak jamaahnya ya kalau di lingkungan pesantren. Kita kan bukan di lingkungan pesantren. Ini sekedar evaluasi introspeksi diri saya dan kita semua. Kalau kita mau jujur, semangatan kalau kita ngumpul banyak, Allah atau apalah pokoknya. Apalagi yang menyapa itu bacain sholawatnya bagus, maka kita ambil gemetaran rasanya. Ya, itu bagus ya. Tetapi juga harus dibarengi dengan kajian-kajian lain. Baik, saya pertegas lagi. Jadi ma'asallahu karim, tidak berdurhaka kepada Allah, tidak berbuat maksiat kepada Allah itu kemuliaan, dan tidak menghulukan dunia, tidak mementingkan dunia, kemudian mengalahkan akhirat, suatu kebijaksanaan. Kalau kita artinya kalau kita ingin mulia, usahakan kurangi kemaksiatan kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang bijaksana, ya kalau nggak bisa mengutamakan akhirat, paling tidak imbang antara dunia dan akhirat. Itu saja. Karena waktunya sebentar lagi, biar ada sesi tanya jawab ya, 1, 2 atau 3 pertanyaan. Monggo silakan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya biar ada satu pertanyaan Ustaz, mohon singkat karena waktu. La doa fi sholat, la doa fi sholat. Ini hadis apa? Terus bila mana ada imam sebut membacakan al-Ghosiyah, atin, terus di akhir kata ada, di akhir kalimatnya ada. Nah, makmum suka menjawab, sewajib mana menjawabnya seorang makmum atas bacaan itu? Apakah harus kedengaran satu masjid atau satu mushola? Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, masya Allah. Baik, tadi mempertanyakan la qadha alis sholat. Ya. Tidak ada qadha dalam sholat. Saya lupa ini hadis atau maqalah. Saya lupa. Tetapi yang saya ingat, ini masalah qadha sholat ini, yang la qadha alis sholat itu adalah terkait dengan orang yang meninggal. Ya, orang yang meninggal punya hutang sholat, tidak ada diqadha. Nah, kalau terkait dengan qadha itu kan furu'iyah, merupakan cabang dari agama. Ya. Ini kebencang banget. Kalau namanya cabang itu pasti khilafiyah, pendapat atau penjelasan para ulama. Kita ini mayoritas kan bermazhab Syafi'i, mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i. Kita bukan bermazhab yang saya langsung ikutin Allah, yaitu Al-Quran, saya langsung ikutin Rasul, yaitu Al-Hadis. Perkataan itu enggak salah. Memang kita juga ikutin Al-Quran dan Hadis. Tetapi karena keterbatasan wawasan ilmu yang kita miliki, Al-Quran itu ada namanya asbabun nuzul, ada latar belakang yang kenapa kok sampai turun itu ayat. Ada hadis itu asbabun nur, ada yang latar belakang. Nah, kalau kita nggak ikutin ulama, kemudian kita gimana memahaminya? Ya, kalau kita nggak boleh memahami secara tekstual, karena contoh ya, saya sekedar contoh saja. Itu tadi apa? La qadha lis sholat. Tidak ada qadha dalam sholat. Sebelum saya jelasin hadisnya, itu saya gambarkan begini. Mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, ya, qadha sholat yang mafat, yang terlewat. Orang itu melewatkan sholat kan macam-macam. Ada yang memang dulunya nggak tahu, ya artinya dianggap itu biasa. Terus dia hijrah. Kalau orang dulu itu sebutannya tobat, kalau sekarang yang ngetren itu kan hijrah. Bagiannya orang berandalan, kemudian alim, bukan alim lah, ahli ibadah, memperbaiki diri, jadi hijrah seperti itu. Nah, kalau mazhab Syafi'i pun ada dua.
Ya, mazhab Syafi'i itu kan ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i itu ada dua, sama kayak kunut. Ada loh orang yang menganggap kunut itu nggak muakkadah, ya nggak sunnah muakkadah. Tetapi mayoritas Syafi'iyah itu adalah kunut itu muakkadah. Kalau tertinggal karena lupa disunahkan sujud syahwi. Nah, qadha sholat juga sama. Ya, orang meninggalkan sholat 2 tahun misalkan. Ini sekedar saya contohkan, seorang ustaz udah jadi ustaz, dulu juga emang dari pesantren ceritanya, kemudian kerja di pelayanan ke luar negeri dan lain sebagainya itu. Singkat cerita, lingkungannya itu nggak mendukung dia untuk rajin ibadah lagi. Selama 2 tahun di pelayaran itu, ketika balik dia merasa meninggalkan sholat-sholatnya, makanya diqadha. Apa sih sebenarnya qadha sama ada? Ya, qadha yang kita bahas ini adalah qadha sholat yang tertinggalkan karena kita sengaja atau karena bagaimana lupa, itu juga qadha. Ya, itu harus dilakukan terus. Ya, kalau sholat i'adah, sholat itu ada yang qadha, ada yang ada. Kalau i'adah itu kan mengulang, ya, yang ada sholat. Contoh misalkan kurang yakin dengan sholat yang pertama. Seperti kalau qadha itu adalah melaksanakan sholat yang bukan pada waktunya. Itu bukan hanya yang ketinggalan selama 2 tahun. Ya kalau misalkan 2 tahun, ya kita selama 2 tahun ke depan itu sholatnya duhurnya ya harus 2 kali, asal 2 kali setiap hari harus di. Tapi yang pertama itu adalah ada melaksanakan sholat pada waktunya, ada qadhaan yang sholat zuhur yang kedua itu adalah untuk qadha hari pertama di 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu sholatnya double. Nah, itu boleh ya. Tetapi ulama Syafi'iyah yang lain nggak usah qadha, yang penting tobat karena suka. Nah, makanya kan ada yang boleh qadha, ada yang tobat karena suka. Sama seperti fidyah. Fidyah orang meninggal umumnya kalau doa yang fidyah itu artinya kan tebusan bagi orang yang meninggalkan puasa. Ya. Kalau dam ini meninggalkan wajib haji, ya kan, misalkan begitu. Nah, tetapi dalam ijab qabulnya saya juga ngikutin. Tapi ketika saya cari di kitabnya memang ada. Ya. Di lingkungan Betawi ini kalau bayar fidyah itu semua disebutin, ya. Matuka hadzal mal bin mati fulan bin fulan min sholatihi, ya, dari sholatnya, dari zakatnya, wa min ziyamihi, wa min yaminihi, dari sumpahnya dan lain sebagainya. Padahal yang fidyah itu hanya harusnya puasa saja. Tetapi ketika saya cari kitabnya, lupa saya cari kitabnya, ketemu semua itu ada. Ada yang mengatakan fidyah karena terlewat meninggalkan sholatnya, puasanya, zakatnya.